Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak bertemu kembali pada mapel Quran Hadis kelas 5. Hari ini kita akan belajar surah At-Tin. Tentunya anak-anak sudah pernah mendengar ya apa itu surah At-Tin? Oke. Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start the class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which is stand for first, Prophet Muhammad, second, our parents, third, teachers, fourth, individuals, and the last, ourselves. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Anak-anak masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai apa? Jika kita mengamati pada gambar di layar, masih ingat ya tentunya? Ya, betul. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai surat Al-Adiyat yang berarti kuda perang. Masih ingat anak-anak? Surah Al-Adiyat diturunkan di mana? Di kota Mekah. Ada berapa ayat? 11 ayat. Diturunkan setelah surat apa? Surah Al-Asr. Bagaimana Allah menceritakan terkait dengan kuda perang? Masih ingat ya tentunya ya? Ya, pada ketika itu Rasulullah menanti kabar terkait dengan kuda yang berangkat untuk berperang. Namun, belum ada jawaban hingga turunlah Quran surat Al-Adiyat ini, sehingga menjelaskan bahwasanya kuda perang yang telah berangkat telah tiba dan sedang berperang kepada musuh. Di situ diceritakan bahwa kita sebagai umat manusia agar senantiasa selalu bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan Allah. Anak-anak, banyak sekali ya hewan yang dijelaskan di dalam Al-Quran selain kuda. Ada semut, ada gajah, ya kan? Dan lain-lain. Nah, selain kuda anak-anak, di dalam Al-Quran juga dijelaskan terkait dengan buah-buahan. Sudah siap ya? Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kalian mengamati video ini, diharapkan anak-anak dapat memahami arti dan isi kandungan dari Quran Surat At-Tin, surat ke-95. Setelah itu, anak-anak diharapkan dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surat At-Tin beserta artinya. Semangat! Nah, ini adalah tampilan dari buah tin anak-anak. Tahukah gambar apakah ini? Buah tin. Pernahkah kamu melihatnya?
Anak-anak ada nggak yang sudah pernah melihat buah tin seperti pada gambar di bawah ini? Oke. Nah, selanjutnya, apakah kamu pernah memakannya? Jika pernah, bagaimanakah rasanya? Manis, asam, pahit, atau bagaimana? Nah, buah tin itu rasanya sangat manis sekali, enak sekali anak-anak. Nanti kapan hari bisa dicoba ya. Nama buah apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran? 1. Buah tin ya. Selain buah tin di dalam Al-Quran, ada juga disebutkan, yakni ada buah kurma, ada buah anggur, dan lain sebagainya. Jadi di Al-Quran selain dijelaskan terkait dengan hewan, juga dijelaskan terkait dengan buah-buahan. Nah, dengan kebenaran sesuai dengan apa yang kita jumpai di dunia, berarti menandakan bahwasannya Al-Quran itu benar-benar adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dijadikan pedoman seluruh umat manusia. Oke, kita lanjutkan. Kita membaca surat At-Tin bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin.
din. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu? Alaysallahu biahkamil hakimin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Anak-anak silahkan dipelajari dan dihafalkan ya beserta artinya. Semoga diberikan kemudahan di dalam menghafalnya. Amin. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mempelajari bacaan ayat Al-Qur'annya, selanjutnya kita akan mempelajari penjelasannya ya. Oke, surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Ia tergolong dari surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dan surat At-Tin merupakan urutan surat ke-95 dalam Al-Quran. Nama At-Tin diambil dari ayat pertama yang berarti buah tin. Adapun isi dari surat At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan di antara makhluk lainnya. Dan setiap manusia akan mati dan dikembalikan kepada asal ciptaannya. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang berbuat keburukan akan mendapat balasan yang sesuai. Adapun isi kandungan lebih jelasnya, yang pertama, di dalam surat At-Tin menjelaskan terkait dengan kemuliaan manusia yang diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan di antara makhluk lainnya. Apa yang membuat beda antara manusia dengan makhluk lainnya? Yang pertama adalah Allah menganugerahkan akal kepada manusia, sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tergantung manusia, apakah bisa menjalankan kebajikan atau keburukan. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan anak-anak. Amin. Yang kedua, semua makhluk pasti akan dikembalikan menjadi makhluk paling buruk saat kematiannya, kecuali manusia yang beriman dan berbuat baik. Nah, keadaan sehina-hinanya adalah manusia dalam keadaan yang paling buruk saat kematiannya. Na'udzubillah. Kecuali manusia yang beriman. Beriman itu apa, Bu Ria? Beriman adalah yakin dan percaya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya dan Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, yakin bisa kita lakukan dengan hati, lisan, dan perbuatan. Dengan hati kita yakin bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Kita yakin bahwasanya Rasulullah itu Rasul kita. Kemudian secara lisan dengan kita membaca syahadat, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Dalam perbuatan, beriman diartikan sebagai menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan semua perintah Allah. Kita meninggalkan semua yang buruk dalam kehidupan kita dan melaksanakan semua yang baik dalam kehidupan kita. Anak-anak, ada 3 amalan yang paling sangat Allah cintai. Ada yang tahu? Yang pertama, sholat tepat waktu. Itu Allah sangat sekali cinta dengan orang yang sholatnya tepat waktu. Yang kedua, anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Tidak membantah, tidak menyakiti hati orang tua. Itu Allah sangat cinta sekali. Dan yang ketiga adalah orang yang senantiasa jihad fisabilillah. Apa itu jihad? Jihad itu artinya berjuang ya, berjuang di jalan Allah. Kalau kita menuntut ilmu, menuntut ilmu itu dalam arti Islamnya berjuang di jalan Allah. Kenapa? Karena manusia melawan
dengan sekuat tenaga kebodohan yang ada pada dirinya sehingga ia semangat untuk belajar, termasuk jihad fisabilillah. Anak-anak bisa melakukan yang mana? Hitung-hitung bisa ketiganya ya, agar Allah semakin cinta kepada kita. Nah, yang ketiga, janji Allah tentang pahala yang tak terputus bagi manusia yang beriman dan berbuat kebaikan, tetapi bukan yang berbuat keburukan. Anak-anak, kebajikan yang kita lakukan sekecil apapun pasti akan Allah balas. Dan keburukan yang kita lakukan sekecil apapun juga akan Allah bahas. Di sini Allah adalah Tuhan yang Maha Adil. Nah, anak-anak, sekecil apapun kita harus bisa menghindari perbuatan yang buruk. Jika kita terlanjur berbuat buruk, maka harus secepatnya mengucapkan istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Jika kita berbuat buruknya kepada manusia, maka harus cepat-cepat untuk memohon ampun atau meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Kenapa? Agar ia ridho, sehingga kita terbebaskan dari dosa di akhirat nanti. Yang keempat, Allah memberikan peringatan tentang keadilan Tuhan di hari pembalasan. Tidak ada yang lebih adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah yang Maha Adil. Manusia terkadang juga lupa keadilannya tidak melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu-satunya yang Maha Adil adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun perbuatan kita pasti akan ada balasannya, baik itu sebesar biji zarah pun. Biji zarah seperti biji sawi kecil-kecil itu ya. Perbuatan baik sekecil itu akan Allah balas dengan pahala yang sesuai. Keburukan sekecil itu Allah juga akan membalas dengan hukuman-hukuman yang sesuai. Nah, anak-anak, saatnya kita mengupgrade mana perbuatan yang bisa kita lakukan, mana yang perbuatan yang bisa kita hindari bersama, ya. Karena anak-anak hidup di dunia ini hanya satu kali, dan kesempatan manusia hidup tidak ada yang tahu sampai kapan kita hidup. Maka kita harus selalu senantiasa berusaha menjaga perilaku kita kepada Allah, hablum minallah, kepada manusia, hablum minannas. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang adalah waktunya penugasan. Anak-anak, penugasan yang pertama, silahkan anak-anak menghafal Quran surat At-Tin dan artinya, ya. Yang kedua, silakan anak-anak membuat mind map mengenai penjelasan Quran surat At-Tin. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan ke Bu Ria. The last section, let's be praying together. Before we end today's online class, let's pray together by reciting Al-Azhar, so that the material we have learned is useful in the world and hereafter. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak semuanya.